Oke, selamat ketemu kembali guys di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang tentunya kali ini kita mau belajar lagi sesuatu yang asik. Ya, pelajaran kali ini adalah pelajaran yang keempat untuk triwulan yang terakhir di tahun 2021 ini guys. Tapi sebelumnya yuk mari kita sama-sama menundukkan kepala bersatu hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau sungguh baik, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan di mana kami boleh terima dan belajar kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami siap. Didik kami, ajar kami, supaya kami mengerti rencana-Mu, kami semakin lama semakin mengerti dan semakin tahu, dan kami bisa semakin berdampak. Kami terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, pelajaran hari ini judulnya apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Keren ya. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Ya, nasnya kita diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai ke 45, itu menceritakan tentang ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria menceritakan bahwa dia akan mengandung Putra Allah, ya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi di situ mengandung sebuah janji. Ketika nanti kalian baca, ya cukup singkat, yang punya Alkitab silakan buka Alkitab dan baca. Ya, saya mau jelaskan bahwa rencana Tuhan itu luar biasa dan apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Guys, Tuhan punya rencana sejak kekekalan, sebelum dunia diciptakan. Semua rencana Tuhan, blueprint tentang bumi, kehidupannya, semuanya dari awal sampai akhir. Saya percaya itu semua sudah Tuhan siapkan dan itu semua pasti terjadi. Dan apa yang Tuhan rencanakan semuanya pasti baik. Ya, apapun yang Dia siapkan, apapun yang Dia katakan pasti terjadi. Nah, guys, gini. Ketika kita mempelajari Lukas 1 ayat 39 sampai 45, itu menceritakan ketika Maria mengandung, dan ceritanya dia berkunjung ke rumah Elizabeth, di mana Elizabeth pun mengandung, ya. Jadi itu adalah saudaraan. Jadi Yesus punya saudara, dan di situ adalah Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elizabeth. Ceritanya seperti itu, dan itu semuanya sudah dikatakan Allah sebelumnya lewat malaikat, dan perkataan itu pasti terjadi. Nah, gini loh, ketika Tuhan memperkatakan sesuatu, ketika Tuhan berencana sesuatu, rencananya pasti baik. Sejak awal Tuhan ciptakan manusia, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu bahwa satu-satunya cara untuk tebus dosa manusia adalah dengan cara mengorbankan satu-satunya putra Allah. Maka dari itu Tuhan tahu bahwa Dia perlu hadir sebagai manusia, perlu datang sebagai manusia untuk tebus dosa manusia, untuk tebus dosa-dosa kita. Yuk kita sama-sama baca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes 9 ya. Kalau kalian baca di situ, kalian akan mendapatkan sebuah cerita yang tentunya true story, bagaimana ada satu orang buta yang buta sejak lahir. Goyang ya, buta sejak lahir. Jadi ketika dia lahir, dia nggak bisa lihat apa-apa. Jadi dia sama sekali nggak pernah lihat cahaya, nggak pernah lihat apapun juga, dia buta sejak lahir. Jadi dia nggak pernah tahu apapun juga yang pernah dia lihat, karena dia nggak pernah lihat. Dan dia ada di gerbang, tinggal di gerbang, setiap hari orang lalu lalang, ya, bertahun-tahun orang lalu lalang melewati dia, dan dia selalu memohon-mohon, mengemis-kemis. Bayangin, setiap hari orang lalu lalang dan orang lihat orang buta ini, kan. Orang buta ini ngemis-kemis, minta tolong, mungkin minta sedekah dan sebagainya. Mungkin ada beberapa orang dari mereka juga yang kasihan sama si orang buta ini dan kasih sedekah. Terus bertahun-tahun, guys. Dan kalau kita pikir kasihan banget nih orang buta, bertahun-tahun dia hanya hidup dari kebaikan orang-orang sekitarnya, yang tentunya seorang buta ini pun nggak pernah bisa mengenali siapa yang pernah memberikan kepada dia. Kalau ditanya, orang buta ini mau sembuh nggak? Pasti mau. Mau lihat nggak? Pasti mau. Walaupun dia nggak pernah tahu melihatnya seperti apa. Tapi berbeda halnya gini, guys. Ketika bertahun-tahun banyak orang lewat, mungkin memberi sedekah pada dia. Tapi berbeda satu hal ketika Yesus lewat bersama murid-murid. Ini yang beda, guys. Bertahun-tahun orang lewat, tidak ada terjadi apa-apa pada si orang buta ini. Tapi ketika Yesus dan murid-murid lewat tempat itu, guys. Wow, dahsyat. Wow, dahsyat. Kalau kalian baca cerita ini, guys.
Murid-murid tanya sama Yesus, ini orang buta sejak lahir, salah siapa? Siapa yang salah, kata murid-murid. Apakah ini salah orang tuanya? Papahnya mungkin, mamahnya mungkin, pamannya mungkin, siapanya mungkin yang salah sampai mengakibatkan si orang ini bisa buta sejak lahir. Salah siapa Tuhan? Tapi Tuhan nggak nyalahin siapa-siapa, tapi Tuhan bilang gini, ini semua terjadi karena aku mau menyatakan kemuliaanku di dalam hidupnya. Wow, dahsyat sekali. Tuhan ada rencana bagi seorang buta ini, guys. Ya, Tuhan punya rencana atas kehidupan seorang buta ini. Jadi sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin sesuatu yang buruk. Orang buta sejak lahir kasihan, itu sesuatu yang buruk. Tapi ketika Tuhan lewat, sesuatu hal terjadi luar biasa. Tuhan mencelikan orang tersebut. Sehingga orang tersebut boleh melihat. Orang tersebut boleh melihat, guys. Ini suatu mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi ketika orang buta itu sudah melihat? Dia keliling dan menceritakan kehebatannya Tuhan, menceritakan bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang penginjil, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan pasti terjadi. Itu kenapa yang tadi awal saya ceritakan. Kenapa sampai Tuhan mau datang ke dunia. Datang dalam wujud manusia. Untuk tebus dosa kita karena kasih-Nya. Cerita dari Lukas 1 yang kita pelajari itu. Cerita bagaimana ketika malaikat Tuhan menceritakan kepada Maria bahwa dia mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu akan menjadi seorang penebus. Itu satu hal yang luar biasa. Itu sudah ada blueprint-nya Tuhan. Tuhan mau datang lewat Maria. Datang lewat Yesus. Ya, Maria lahirin Yesus untuk tebus dosa kita. Dalam perjalanan kehidupannya selama 33 tahun di bumi, Yesus melakukan banyak hal. Luar biasa. Begitu pula apapun yang sudah Yesus lakukan. Dan ketika dia sudah tebus dosa kita, mati di kayu salib, satu hal yang sangat luar biasa. Dia mati bagi kita. Yang kita sudah pelajari sebelumnya, dia mati ketika kita masih berdosa, dari Roma 5 ayat 8. Dia mati buat kita ketika kita masih berdosa, guys. Banyak orang mau mati bagi orang baik. Tapi adakah orang mau mati bagi orang benar? Ini satu hal yang di luar akal sehat. Ketika kita masih melakukan dosa, Yesus sudah mati buat kita. Itu semua rancangannya Tuhan. Apa yang sudah Dia rencanakan, apa yang sudah Dia katakan, itu pasti akan digenapi. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Sama seperti tadi, guys, di kitab Yohanes 9. Mungkin hidup kita gitu, guys. Mungkin kita lahir bukan dari keluarga yang keren, mungkin bukan datang dari keluarga yang kaya raya, mungkin bukan datang dari keluarga yang baik-baik. Satu hal saya mau sampaikan pada kalian. Kita nggak bisa milih kita mau lahir dari mana, guys. Ingat, tapi Tuhan nggak pernah salah menempatkan kalian lahir dari keluarga yang sekarang. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan mau digenapi dalam kehidupan kalian. Apa yang sudah Dia katakan, apa yang sudah Dia janjikan pada kita pasti digenapi. Apapun itu, ketika kita mau meresponi dengan benar. Si orang buta tadi, ketika Tuhan tanya, mau sembuh gak? Dia bilang mau. Lalu Yesus cuma meludah ke tanah, dia colek-colek tuh tanah dengan ludahnya, lalu diselipin di matanya, lalu dia suruh pergi ke kolam Siloam. Itu butuh respon. Orang buta itu harus nurut, dia harus pergi ke kolam Siloam dan dia celik. Tanpa respon yang benar, tanpa kita menanggapi apa yang Tuhan kasih, kita nggak bisa dapetin itu semua, guys. Kita nggak bisa. Tapi Tuhan punya janji. Apa yang Dia ucapkan akan terlaksana. Apa yang sudah Tuhan janjikan. Dia bilang, rencanaku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Dia melakukan semuanya untuk kita. Dia telah mati untuk kita. Tebus dosa kita. Apapun yang Dia lakukan, semuanya untuk kebaikan kita. Jadi kita sekarang belajar untuk tidak mengeluh, mengucap syukur atas keluarga yang ada, orang tua yang ada, apa yang kita punya. Karena semua itu akan membentuk kita punya persekutuan yang baik, punya gereja yang baik. Semuanya kita syukuri, guys. Karena di sana ada proses, di sana ada tujuan-tujuan Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran singkat sekolah minggu hari ini. Yuk kita sama-sama
merenungkan kebaikan Tuhan. Yuk kita sama-sama merenungkan bahwa apapun yang Tuhan rencanakan pasti digenapi. Apapun yang Tuhan katakan, janjinya akan dinyatakan dalam kehidupan kalian. Satu hal, kita perlu meresponi hal tersebut, guys. Oke, yuk guys, saya akan sama-sama ajak kita untuk bisa bersatu hati. Kita akan sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa, guys. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan, atas semua hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami semua. Mungkin banyak kejadian, Bapak, yang kami lihat, yang kami rasa nggak enak. Atau sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi dalam kehidupan. Tapi saat ini kami sadar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus tetap setia dalam panggilan Tuhan. Untuk terus bisa mengucap syukur atas apa yang ada dalam kehidupan kami. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, banyak hal terjadi dalam kehidupan kami semua yang mungkin membuat kami sakit, terluka. Tapi saat ini kami bawa datang pada Tuhan. Pulihkan kami, terutama hati kami. Terima kasih atas orang tua yang ada, keluarga yang ada, apa yang kami punya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, Bapak, bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa, sekiranya apapun rencana Tuhan yang sedang Tuhan jalankan dalam kehidupan mereka, boleh terus terjadi dan digenapi. Bapak, beri mereka kekuatan, pimpinan. Biarlah Roh-Mu terus menguatkan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa berespon benar atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh nyata rencana Tuhan digenapi. Janji-janji-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Sekali lagi hamba-Mu berdoa Tuhan, ucap syukur atas kebaikan Tuhan, ucap syukur atas renungan hari ini, ucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang diberkati oleh kebenaran firman, kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu kembali di minggu depan, tetap di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. God bless you all. Ciao.